pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Doa mulai. Amin. Terima kasih. Masih semangat ya anak-anak hari ini? Iya Bu, semangat sekali. Siap menerima pelajaran ya? Insya Allah siap. Nah, sekarang Ibu tanya ke kalian. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Ada yang ingat? Ifa, saya Bu saya. Apa saja Mbak Sukma? Ifa, syaja'ah, hikmah adalah Ya, betul ya. sekali. Pertemuan kemarin kita membahas tentang hikmah, yaitu kebijaksanaan. Ifah yang artinya menjaga kehormatan diri. Syaja'ah menjaga kebenaran atau berani karena atas dasar kebenaran. Dan yang terakhir adalah yaitu menjaga sifat keadilan. Nah, sekarang kita akan memasuki materi akhlak tercela, yaitu yang pertama ada licik, tamak, dolim, dan juga diskriminasi. Ada yang tahu anak-anak apa itu sifat licik? Licik itu jahat Bu. Ya, betul sekali. Licik itu perilaku yang penuh tipu daya, curang, dan selalu menggunakan akal buruk untuk meraih keuntungan pribadi. Nah, ciri-cirinya dari perilaku licik ini yang pertama suka menipu, suka berbohong, curang, dan biasanya menghalalkan segala cara untuk mencapai keberhasilannya. Dampak negatif dari sikap licik adalah kita jadi kehilangan kepercayaan orang lain. Lalu hati merasa tidak tenang dan juga dicap sebagai orang-orang yang munafik karena suka berbohong dan lainnya tadi. Nah, cara menghindari dari sifat licik yaitu yang pertama membiasakan bersifat jujur. Yang kedua merasa diawasi oleh Allah atau muraqabah dan yakin bahwa setiap tipu daya akan kembali kepada diri kalian sendiri. Jadi kalian jangan pernah sekali berbuat licik ya anak-anak. Yang kedua ada tamak. Tamak adalah keinginan yang sangat besar untuk memiliki harta ataupun jabatan secara berlebihan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Takatsur yang menjelaskan bahwa bermegah-megahan telah melalaikan manusia hingga ke liang kubur. Dampak negatif dari akhlak tercela tamak yaitu yang pertama memicu sifat kikir atau bakhil, pelit. Jadi kalian itu kalau ke orang lain pelit. Ini Bu, ini pelit banget. Gak Gak boleh ya. Ini Bu. Lalu menutup hati dari kebenaran dan biasanya itu cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta atau jabatan tersebut. Ya, ini cara menghindari sifat tersebut dengan bersifat qanaah. Ada yang tahu apa itu qanaah? berserah diri. Bukan. Qanaah itu merasa cukup. Oh iya. Jadi kita tidak ada sifat untuk tamak karena kita sudah merasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, kemudian rajin bersedekah dan juga memahami bahwa di dunia ini hanyalah sementara. Lalu akhlak tercela yang ketiga yaitu zalim, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim biasanya merujuk pada tindakan melampaui batas, menganiaya diri sendiri ataupun orang lain. Bentuk zalim ada 3. Ada yang tahu apa saja? Apa saja? Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, zalim kepada diri sendiri. Ya, betul banget, pintar. 3 bentuk zalim. Yang pertama zalim kepada Allah. Contohnya itu kita menyekutukan Allah atau musyrik. Yang kedua zalim kepada sesama manusia. Contohnya kita memfitnah, suka menjahati orang lain atau menyakiti bahkan sampai ke fisik. Nah, yang ketiga zalim kepada diri sendiri, yaitu contohnya kita berbuat maksiat yang merugikan diri sendiri. Contohnya seperti minum minuman keras, itu kan menyakiti raga dan jiwa kita ya, tidak boleh. Nah, kemudian
yang terakhir ada diskriminasi, yaitu diskriminasi membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena perbedaan latar belakang seperti budaya, agama, ras, ataupun suku, dan juga status sosial. Dalam pandangan Islam, Islam sangat menentang sikap diskriminasi tersebut karena bertentangan dengan prinsip Islam al-musawah, yaitu kesetaraan dan juga al-ukhuwah atau persatuan. Bagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Jadi Allah itu menciptakan kita dalam keadaan yang sama. Menurut Allah yang paling tinggi derajatnya adalah mereka yang bertakwa, bukan mereka yang memiliki harta banyak atau status sosial yang tinggi. Cara menghindari sifat diskriminasi yaitu dengan mengembangkan sikap tasamu atau toleransi, menghargai pendapat orang lain, dan juga kita sadar bahwa perbedaan yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah sudah paham semuanya? Apa saja kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Harus menghindari akhlak tercela. Ya, betul. Kita harus menghindari akhlak tercela, yaitu licik, tomak, atau selalu